Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Data, ketemu lagi nih di Ngulik ngobrolin asik seputaran Himpunan Mahasiswa Sains Data bersama aku, Alivia, yang akan menjadi host dan memandu acara Ngulik kita pada hari ini. Sudah beberapa episode nih kita bertemu dengan teman-teman dari divisi lain seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, dan juga pengmas. Nah, di episode kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman dari divisi minat bakat. Mari kita sambut teman-teman dari divisi minat bakat. Halo, yeay. Halo. Untuk tanya pria sekali. Rame nih, ada 1.000 orang ya. Banyak soalnya. Gaib ya. Agak gaib sih soalnya. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu nih Mbak di sini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ida Turanti. Saya di sini sebagai koordinator dari divisi minat bakat Himpunan Mahasiswa Sains Data periode 2022 dan 2023. Halo semuanya, aku Nisha Yuni Febrianti, staf dari divisi minat bakat periode 2022-2023. Oke, ngomong ini kan cuma berdua nih yang data dari minat bakat. Ini minat bakatnya cuma berdua atau mungkin ada teman-teman yang lain belakang gitu ya, yang bisa ngobrol di sini gitu. Oke, untuk divisi minat bakat total orangnya itu ada 4 ya, termasuk saya sebagai koordinator, jadi anggotanya itu ada 3. Dan hari ini untuk wawancara anggota yang 2 lagi tuh nggak bisa karena mungkin lagi ada acara yang lain gitu, jadi nggak bisa kesini. Dan untuk namanya sendiri ada Muhammad Lutfi Fadilah di sini mungkin ya. Bisa di sini ya, di sini bisa di mana? Dan yang kedua itu ada Huanul Aska, itu dari mahasiswa Prodi Sains Data angkatan 2021 gitu. Oke, jadi nih, aku mau tanya-tanya nih ya soal divisi minat bakat. Yang pertama, sebenarnya divisi minat bakat itu apa sih? Oke, jadi divisi minat bakat itu kan merupakan salah satu divisi dari HMSD ya, yaitu divisi pengembangan minat bakat yang tujuannya yang pasti untuk mewadahi minat bakat mahasiswa sains data di bidang non-akademik gitu. Terus di divisi minat bakat tuh ngapain aja sih? Misalnya prokernya yang dikerjakan tuh apa aja? Siapa yang mau jawab? Mungkin bagi Iya, boleh. Untuk prokernya ada Obama School, itu olahraga bareng bersama sama aja yang diadakan tiap bulannya. Iya. Terus PJ-nya ada Indah, terus ada SDA atau Science Data Art, itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Jadi kita memilih anak-anak yang sekiranya punya bakat untuk ditampilkan di sosmed Sains Data. HMSD minat bakat ya. Ya jangan lupa follow. Kalau punya Instagram sendiri ya, Instagram sendiri minat bakat, yaitu Instagramnya, username-nya HMSD_minat bakat. Dan jangan lupa follow. Kalau nggak follow diblokir sama. Iya, bener. Gak jahat banget. Oke, mungkin tambahan ada satu lagi sih. Biasanya ini tuh di proker dilakukan di awal periode atau enggak di awal ada mahasiswa baru, yaitu ada screening minat bakat. Jadi nanti di situ kita bagiin kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswa di Sains Data agar kita tahu nih minat bakat dari semua mahasiswa Sains Data itu ada apa aja gitu. Oh, tapi itu nanti screening minat bakatnya ini berhubungan sama yang SDA tadi nggak? Iya, berhubungan. Karena nanti kan kita pilih talent-talent atau kita mau bikin karya apa nih, misal karya Z gitu. Nah, kita kan nanti pilih talentnya juga berdasarkan hasil dari screening minat bakat. Terus ini ngomong, kenapa Bapak ini tertarik untuk memilih masuk ke divisi ini? Waduh, kenapa ya? Kalau boleh terpaksa. Enggak, bercanda ya. Bukan sih, karena waktu awal periode juga for your information juga saya juga di situ di periode pertama menjadi koordinator divisi minat bakat juga, dan untuk periode kedua juga iya lanjut lah gitu. Karena memang kalau dilihat dari semua divisi tuh kayak seru aja minat bakat gitu kan. Otomatis kan kita harus berkreatif, terus kita juga bisa melihat potensi-potensi dari semua mahasiswa, ya itu menyenangkan gitu. Kalau menurut Isya?
Kalau aku dulu di periode pertama itu kan di divisi penelitian dan inovasi. Itu otaknya benar-benar jiwa-jiwa kritisnya tuh harus dikeluarkan dan itu lebih capek kan. Sering disuruh ikut lomba-lomba gitu sama ibu. Ya, oke. Jadi kenapa yang periode kedua ini milih minat bakat karena kan lebih bebas. Iya, bebas, free aja. Biar fresh gitu Iya. otaknya. Berarti lebih nyantai ya kalau Iya, memang lebih nyantai kita. Oh, Kita di dalam divisi minat bakat juga lebih nyantai gitu. Oh. Jadi kita nggak ada kayak senioritas atau antara koordinator sama anggota tuh nggak ada gitu. Kesannya sama aja. Oke. Seperti teman gitu. Oke. Terus nih, proker apa dari yang tadi udah disebutkan yang paling berkesan atau yang paling kalian sukai deh dalam menjalankannya atau apa? Mungkin jawab bareng-bareng kali ya guys. Oke, apa? Oke, Satu, dua, tiga. SDA. Wah, bisa cocok guys. Kenapa ya kenapa SDA? Kalau dari aku SDA sendiri kayak seru aja gitu kan, otomatis itu kan 2 bulan sekali kita tuh bikin karyanya nggak yang monoton, karyanya itu aja gitu. Dan itu proses untuk bikin SDA itu kan panjang ya, memerlukan kayak misal otak atau idenya tuh harus apa, terus nyari talentnya, terus proses untuk syutingnya itu kan panjang. Jadi selama menjalani itu kayak seru-seru aja gitu. Jadi di situ kita juga bisa belajar tentang cara bikin konten, terus tentang cara memanage waktu untuk dari semua orangnya gitu. Terus dari semua karya yang udah pernah kalian publikasi ini, yang paling kalian suka apa? Oh, terakhir sih Terakhir. yang memang view-nya lebih banyak. Yang terakhir hampir mau 3.000 kan itu view-nya. Itu apa yang terakhir mana ya? Yang Ya Outfit. Ya, itu. outfit Telkom gitu. Tring lagi. Iya, yang nyanyi juga dia. Oh, Terus yang jadi talentnya juga dari salah satu koordinator dari HMSD gitu. Itu berarti semua karya-karya dari SDA itu konsepnya pure dari kalian? Iya, pure dari kita. Wow. Yang memang agak susah ya. Agak lelah juga untuk memikirkan konten-konten yang berbeda di setiap. Iya sih, benar sih. Yang menarik gitu ya. Iya. Gitu. Terus ada nggak kesulitan yang kalian rasain selama menjalankan program? Nyari idenya sih. Dari ide. Iya. Paling berat dari ide ya? Iya. Kalau yang kayak proses kayak tadi misalnya proses syutingnya atau nyari talentnya, Nyari waktu yang pas buat semua orang sih. Gitu. Apalagi dari divisi minat bakat kan ada 2 anggota kita yang nggak hadir hari ini juga ya. Iya kan mereka juga ada organisasi lain. Iya. Jadi kan untuk membagi waktunya tuh kadang-kadang nggak pas gitu. Jadi untuk pasin waktunya kita sama dari intinya sama yang talentnya kadang-kadang susah. Apalagi kan itu kan kita konten tuh di apa ya namanya, di dalam masih perkuliahan gitu. Jadi kan ada banyak tugas lah, ada banyak tugas lah, ada benar. Jadi agak susah. terus kalau kayak konten-konten di ini Instagramnya HMSD Minat Bakat itu harus yang selalu berbau sains data nggak? Atau misalnya ada anak-anak dari sains data yang punya karya tapi yang di luar dari sains data itu apakah bisa? Oke, jawabannya tentu tidak, no ya. Karena kita nggak mau membatasi bakat atau minat seseorang, kan karena itu kan sifatnya free gitu kan. Jadi ya kalau misalnya mau punya bakat ya nggak harus kita tentuin gitu. Terus tadi kan ada ngomongin Ogo Masku ini ya. Olahraga bareng-bareng nih. Olahraga yang dilakuin itu apa sih di Ogo Masku? Yang olahraga yang udah pernah dilakuin itu ada jogging. Jogging. Waktu itu di Gor Unsut ya. Terus ada futsal juga 2 kali, badminton juga pernah gitu. Terus apa lagi ya? Baru itu. Yang apa nih yang paling kalian suka yang pas aku olahraga apa nih? Apa ya? Mungkin jogging kali ya. Iya, kali jogging ya. Kalau jogging kan itu bener-bener pagi banget kan. Iya, Tapi iya. kan kita lihat tuh muka-muka orang yang Masih bener-bener batang iya, gitu masih ya. muka batang pagi-pagi banget ya. Dan jogging kan sebenarnya masih bisa dilakuin sama perempuan gitu Iya, kan. iya, Jadi benar. kalau futsal sih rata-rata yang ikut, Lelaki. rata-rata sih Kebanyakan yang ikut yang cowok gitu. Jadi yang Tapi perempuannya nggak ikut. yang ceweknya ada yang datang nggak kalau waktu pas jadwalnya futsal? Ya kita yang datang. Kita doang yang datang gitu untuk memanage itunya. Oke, berarti pesannya mungkin yang perempuan bisa Boleh. perempuan datang futsal
futsal gitu ya. Bola tadi juga sebenarnya boleh, aku tuh pengen gitu kan. Cuma ya gitu lah. Perempuan untuk futsal masih belum pada tertarik gitu kan. Iya, sebenarnya mungkin bukannya nggak tertarik sih, tapi insecure duluan cuy. Ini bola datang kita teriak-teriak aja. Kalau aja ngerjain bola. Kalau perempuan kan gitu kan. Iya, Itu tuh kayak teriak-teriak doang gitu nggak sih? Iya. Kalau cowok kan Sebenarnya tuh ada gitu. strateginya kemana-mana. Iya. Harus dibagi gitu. Kalau cuma gerobol aja. Pokoknya bola di mana kita ikutin gitu. Kita Makanya dikejar. Bener. Terus nih, ini kan kalian ada kayak tadi kan punya kesibukan masing-masing gitu. Terus kadang-kadang waktunya juga susah. Kayak ini kadang-kadang dua anggotanya tuh juga sering ini nggak bisa gabung bareng gitu di kesempatan yang sama. Nah, terus cara kalian tetap menjaga dan membangun teamworknya di divisi kalian tuh gimana sih? Gimana? Ya untungnya sih walaupun yang dua ini sering nggak ikut bareng gitu, tapi tanggung jawabnya ada. Iya. Mereka masih tahu ya sih. Jadi untuk menjaga itunya ya kadang-kadang ya kita kayak kemarin kumpul bareng gitu di kafe mana, cuma ngobrol-ngobrol terus cuma bahas-bahas ya proposalnya gimana gitu. Jadi walaupun pada sibuk-sibuk ya kita pengennya sih kumpul aja gitu loh, pokoknya biar menjalin keserasian ya. Kemudian kita komunikasi gitu. Komunikasi gitu. Oke. Terus nih apa ya? Kalau misalnya nih dikasih rating 1 sampai 10, kalian kasih rating 1 sampai 10. Seberapa besar kalian rekomendasiin divisi minat bakat nih untuk teman-teman pengurus HMSD selanjutnya? Masa sampai 10 doang? Oh, lebih. Enggak, aku mau infinity. Tidak terhingga. Enak bebas. Tidak terhingga gitu. Lagi promosi gitu. Tak terhingga, nggak usah kita tentukan berapa, pokoknya tak terhingga aja udah. Terus sama Mbak Cici juga? Ya sama deh. Iya, sama. Berarti kalian ini ya? Free gitu kayaknya ya. sangat bahagia gitu ya di divisi minat bakat. Yang nggak lihat muka-muka kita bahagia gitu. Makanya awet muda ini loh. Iya. Masih ikut-ikut. Oke. Iya, masih penting. Tapi tadi Mbak Siapa juga bilang sendiri kayak stres di divisi yang ini gitu. Iya. Pindah ke minat bakat jadi Iya. free gitu. 10 tahun lebih muda nih kayaknya kalian. Oke nih, apa ya? Untuk Mbak Indah nih. Aduh. Untuk Mbak Indah nih ngomong tadi kan sempat Mungkin bilang ya. di periode sebelumnya jadi koor juga gitu. Iya. Terus sekarang juga jadi koor lagi gitu. Kenapa memutuskan untuk tetap melanjutkan sebagai koor di divisi ini? Oke. Untuk alasannya gimana ya? Karena panggilan ilham aja sih kayaknya. Takdir juga sih kayaknya. Kalau karena ini sih kan di proker selanjutnya kan kita divisi minat bakat HMSD kan masih baru 2 periode ya. Yang kemarin itu kan benar-benar periode pertama masih benar-benar ngawang-ngawang gitu kan, belum ada pijakan. Jadi kenapa saya di periode 2 divisi minat bakat lagi ya? Karena udah tahu nih kesalahan-kesalahan atau harusnya tuh di yang pertama divisi minat bakat tuh kayak gini. Jadi pengen meneruskan gitu ya yang apa yang udah dilakukan di periode pertama dan memperbaiki juga kesalahan-kesalahan yang udah dilakuin gitu sih. Tapi berarti di periode sebelumnya kan ini pas lagi covidnya itu ya masih online semuanya gitu. Gimana? Aduh itu susah banget sih kalau yang online sih. Apalagi kan di proker kita yang waktu pertama periode pertama ada SDA SDM tuh. Sains data art sama sains data sains data musik gitu kan. Ya untuk ngordinir orang-orang buat bikin karya pasti susah kan. Iya, apalagi Ngejarnya waktu itu- cuma lewat chat. Iya lewat chat terus lewat Google Meet gitu loh. Kadang-kadang ya Meet aja orang pada tidur lah, orang pada apa lah kalau di chat ya ntar. Terus udah deadline-nya ternyata belum juga kan jadi agak susah gitu loh. Dan masih waktu periode pertama batas untuk kreativitasnya masih terbatas sih. Masih belum terlalu paham harus gini gitu. Tapi kalau dilihat dari minatnya anak-anak sains data nih, maksudnya kayak di sains data tuh lebih banyak yang mana? Pas periode 1 atau periode 2? Maksudnya siapa tahu kan banyak yang kamu mau nampilin ini dong, mau ini gitu. Ada nggak? Maksudnya karya-karya yang udah diupload atau? Iya, misalnya mereka dengan inisiatif sendiri nih pengen. Kalau dari inisiatif sendiri ya periode kedua sih. Oh, periode ya. Iya. Karena sudah melihat gitu. Iya, kalau apalagi kan jumlah orangnya banyak juga kan, ditambah sama mahasiswa angkatan 2022 gitu kan.
Tapi kalau yang di periode pertama kan karena kita memang itu jadwalin gitu, jadi setiap orang 1 bulan gitu. Tapi kalau yang di periode 2 kita bebasin yang mau aja gitu, dan kita tawarin mau atau enggak. Jadi kita nggak paksa gitu. Jadi mereka juga enak gitu loh, mereka ini ada kemauan sendiri gitu. Kayaknya lebih enjoy. Iya, benar enjoy. Gak dalam kayak paksaan gitu ya, muka-mukanya masih syuting tuh kayak Iya, apalagi kalau misal ada itu yang nggak bisa lihat karyanya sendiri gitu loh. Ya salah satunya saya. Nggak bisa kalau lihat lihat diri sendiri di misal di YouTube. Oke, gitu. Nggak bisa. Kayak gitu masih. Kalau Mbak Nisha gimana? Atau jangan tiap hari 24 jam gitu kan? Yes. Konten dirinya sendiri. Kerjakan lupakan. Iya, kerjakan lupakan sih. Jangan lupakan ya. Ya itu contoh yang nggak bagus. Jadi kita contoh yang nggak bagus. Tapi kan pede. Iya, pede. Kontennya. Nanti bisa Yes. ditonton konten-konten dari mereka berdua juga banyak. Di YouTube ada, di Instagram HMSI Iya. bakat ada gitu. Artis kita guys. Waduh. Oke. Oke, jadi call tuh susah nggak sih Mbak? Susah-susah gampang sih. 50-50 ya. Susahnya di mana? Gampangnya di mana? Wah, susahnya kan itu kan koor ya. Jadi kan kayak lebih ke mengayomi, bukan mengatur juga sih, kayak mengayomi itu kepala-kepala yang di anggota-anggotanya gitu kan. Jadi dari kitanya kan juga harus niat gitu loh, harus mengayomi. Kadang-kadang yang aku yang sebagai koor juga susah gitu loh untuk niatin gitu. Ayo nih untuk ngajak-ngajakin gitu ya. Susahnya itu aja sih buat kayak mengatur semua kepala dia jadi satu gitu. Terus ini kan mbak ini kan udah di semester 5 kan ya? 5 ke 6 sih. Iya, lagi sibuk-sibuknya gitu kan ya, kayak kemarin sedang magang, tadi sebagainya. Itu pernah keteteran gak sih ngurusin ini juga? Ada proker jaminan kelas, ada tugas, ada ini, ada itu gitu. Jangan nangis, jangan nangis. Yang proker terakhir itu yang SDA ya. Yang SDA, proker SDA yang Baju itu yang COVID itu kan ini nggak sih sejalan sama si independen. Oh, kamu ya. Iya. Nah, terus di situ tuh lagi project, jadi kayak aduh, bingung banget projectnya mana susah kan dari mitranya, karena bagi waktunya tuh susah. Jadi ya gitu. Emangnya nggak ini misalnya kayak udah deh dimundurin aja datanya atau apa gitu biar nggak Tanggung jawab. mengajarkan tanggung Iya. jawab. Iya, kan itu manajemen waktunya di situ. Nah ya tuh kasih tips manajemen waktu dong. Ya, manajemen. Oke lu mbak tadi baru aja ngomong katanya ini nih keteteran nih tips manajemen waktunya. Kalau aku sih otaknya tuh baru bisa bekerja di pagi sama kalau malam pas nggak tidur, pas belum bisa nggak tidur. kan 10 ke atas itu baru bekerja. Ya begadang berarti. Hah? Sering gadang berarti. Iya. Semenjak kuliah sih begadangnya. Tapi kayaknya aku yakin juga Mbak Cuma Semua. yang lain juga kalong semua deh kayaknya. Tidur tuh pada pagi hari gitu kan. Bukan malam hari ya gitu. Balik. Gak sehat guys. Gak sehat sebenarnya. Cuman itulah Realitanya. Jadi kalian tips manajemen waktunya apa? Belajarlah di waktu pagi dan begadang. Kalau dari aku kerjain pas kalian lagi mood. Soalnya kalau nggak mood tuh walaupun depan laptop tuh bingung mau ngapain gitu. Iya Nggak sih. ada yang masuk di otak. Atau kalau nggak ini sih ketik aja beberapa kata gitu. Kerjain aja yang bisa. Semampunya gitu ya, Semampunya. Jangan memaksakan diri. Kalau dari Mbak Ina mungkin ada tipsnya? Tapi manajemennya apa sih? Udah lakuin aja lah. Walaupun terpaksa ya aku mah lakuin aja. Oh berarti beda ya? Iya, Satu, kita yang beda gitu. yang satu bilang kerjain kalau lagi mood gitu ya, yang memaksakan diri, yang satu harus dipaksa. Ya memang harus dipaksa, kalau enggak suka beneran nggak aku kerjain gitu. Soalnya apa ya, kalau misalnya nggak kerjain tuh malah jadi beban pikiran gitu loh, malah jadi tambah stres, depresi nanti. Waduh. Beneran gitu. Aku sih deadliner sih sebenarnya. Tapi aku juga orangnya deadliner juga sih. Kayaknya semua deadliner di sini ya. Justru terpaksanya tuh ya karena udah deadline. Iya, tapi biasanya kalau
deadline gitu malah otak tuh malah encer Iya, ya sih. banyak yang masuk gitu. Adrenalinnya tuh meningkat gitu loh, makanya otaknya idenya tuh masuk semua gitu. Jangan-jangan kalau bikin kontennya buat ini SDA gitu nih, udah dekat deadline baru wah dapat idenya gitu. Kok tahu sih? Bongkar lah kamu juga belakang. Ya memang gitu kan, orangnya kita tipenya deadliner semua, tapi jangan di stop. Oke, ini mungkin dua pertanyaan terakhir nih ya. Ada nggak pesan untuk mengurus minat bakat di periode selanjutnya? Aduh, pesannya untuk periode selanjutnya ya divisi minat bakat ya. Ya lakuin aja lah guys. Terus sama aku nggak tahu mau ngomong apa. jangan itu ya. Aduh, pesannya apa ya untuk itu, untuk adik-adik tingkat yang nanti jadi divisi minat bakat ya, semangat dan lakuin apapun yang ingin kalian lakukan, asik. Terus ya kalau misal apapun itu tugasnya jangan terpaksa gitu sebenarnya melakukannya ya, jangan seperti saya gitu kan. Dan bebas aja sih guys, jangan terlalu strict gitu ke aturan, tapi Nggak jalan. iya, tapi ya sesuai aja dengan norma-norma gitu. Jangan menyimpang. Ya, jangan menyimpang sih gitu. Soalnya kita memang itunya ya, apa sih jargonnya kita apa? Jargon kita? Kayak divisi minat bakat, jagonya berkreasi. Ya kan kita jagonya berkreasi kan, kreasi kan nggak boleh kita batasin. Iya. Jadi feel free aja guys. Dan fighting. Kalau Mbak Nisha, ada pesan nggak? Hampir sama sih kayak itu. Nggak Sama usah aja sama nggak usah batasin. Copy paste. Ya, nggak usah batasin diri, tapi juga jangan terlalu apa namanya tadi? Strict ya kamu. Iya, setrika. Jangan terlalu mikirin yang harus perfect banget gitu ininya, konsep misal kalau mau bikin sesuatu. Namanya juga proses belajar Iya. gitu ya, kita mahasiswa. Pasti nanti pas dikerjain tuh baru kepikiran, oh bagusnya gini. Waktu dikerjain baru gitu. Jadi pas perencanaan mungkin kasarannya aja lah dulu, tapi yang detail gitu. Jadi kita disemangat sama-sama gitu ya. Ya kita juga gitu kalau bikin konten. Rencananya apa nanti waktu bikin konten, waktu tag videonya, oh kayaknya gini, banyak tambahin yang ini, lupa, tambahin tambahin ini. itu gitu. Selalu banyak Idenya improvisasi. iya banyak, idenya mengalir di setiap waktu gitu. Oh. Oke, nih yang terakhir nih, apa harapan atau pesan-pesan buat teman-teman divisi minat bakat nih yang sekarang dan juga untuk seluruh pengurus HMSD? Buat siapa aja tadi? Ya buat semua lah, buat aku, ya, buat untuk yang Aska, buat teman-teman itu. divisi. Jangan nangis. Bingung kan ketemu sendiri itu kan. Ini kan ceritanya udah mau di akhir-akhir nih kita. Drama. Mungkin ada pesan gitu, apalagi kan nanti Bapak juga bakal berangkat magang gitu. Ya tetap semangat, jangan menyerah untuk memikirkan ide-ide minat bakat selanjutnya. Buat kita mau bun. Iya, Oh buat kita. buat kita. Untuk yang HMSD, pengurus HMSD, seluruh pengurus HMSD yang HMSD ya pokoknya tetap semangat. Lanjutin prokernya yang belum. apa? Ya? Jangan lah. Kita butuh tidak banyak berkata-katain. Iya. Udah pokoknya semangat lah guys. Ya semangat lah guys lah. Udah tahu kan udah. Udah tua, tadi juga. Udah semangat guys. Jangan pada jompo. Oke. Kalau dari aku singkat aja kali ya. Ya. 3 kata gitu. Apa nih? Apa tuh? Kalian menunggu ya. 3 kata buat langsung buat HMSD sama buat divisi minat bakat. Apa nih? Sorry, thank you, and sarangi guys. Oh. 4 kata guys. Guysnya ikut ya. Thank you Iya, dari Sarah guys. Gue berarti 5 itu gimana sih? Ya pokoknya kata-kata itulah guys. Oke. Oh. Oke, ini udah cukup
nih kayak tanya-tanyanya kita ya. Sekarang aku mau ngajakin main game. Jadi itu nama gamenya pernah nggak pernah. Nih, aku kasih dulu satu-satu. Ya udah, kalau gitu aja. Aku kasih dulu nih satu-satu. Jadi nanti aku bakal bacain beberapa pertanyaan yang jawabannya itu pernah nggak pernah gitu. Terus nanti setelah aku hitung 1 sampai 3 kalian angkat pampatnya barengan. Pernah atau nggak pernah ada pertanyaan gitu? Ada punishment nggak nih? Ada dong. Nanti yang paling banyak ngangkat pernah, tapi ini jangan nanti malah sengaja dong yang nggak pernah. Nanti nyanyi di sini. Ya oke, satu ref lah gitu ya. Oke, udah siap? Udah ya. Oke, yang pertama, pernah nggak pernah nyesel memilih jabatan ini? Memilih divisi? Pernah nyesel? Kenapa dicuri? Dipikirkan dulu jawabannya. Udah. 1, 2, 3. Ayo. Mengapa kolornya menyesal memilih divisi ini? Kan bukan menyesal seterusnya gitu kan. Sometimes ada gitu kalau misalnya lagi padat-padatnya terus harus ngerjain broker harus urusin ini tuh ya sometimes udah pernah aku sih milih gitu. pernah ada kepikiran buat nyesel gitu ya tapi ya jalanin aja sampai akhir juga kan. Iya sih bang. Tapi nanti rekomendasinya Infinity ya. Iya. Infinity ya benar. Saya benernya Infinity. Terus oke lanjut nih. Pernah atau nggak pernah kepikiran untuk berhenti ini dari organisasi di tengah-tengah periode? Jujur loh, Jujur nih. Jujur. Pertama nanti nggak pernah. Iya, nanti malah aku yang kena gitu. Ntar dia eval ketua, ditonton ketua. Kalau Raka aja. Sudah dipikirkan? Udah. 1, 2, 3. Jujur loh. Ya, Ini guys kejujuran ya, bukan guys. Nggak pernah. Karena itu lagi. Sama. Karena tugas. Tugas sih. Apalagi kita udah mau semester akhir-akhir gitu kan mau di TA mau itulah gitu. Jadi ya urusannya udah banyak gitu harus ngurus ini ya capek juga gitu pikirannya. Sebenarnya nyesalnya karena masuk ke divisi ini ada nyesal kenapa lanjut sampai periode 2 gitu ikut HMSD. Kenapa lanjut? Ya kan maksudnya kalian nggak nyesal. Maksudnya itu. Dua-duanya sih. Kenapa lanjut ya? Kan tadi udah ya aku pernah menyesali ya sometimes pernah menyesal gitu. Kalau yang lanjut kedua ya itu juga. Oke. Tapi ya mau nggak mau ya jalanin aja gitu ya. Sampai akhir nih ya. Oke lanjut nih. Pernah atau nggak pernah kalian nih di divisi minat bakat ini saling marahan karena pendapatnya nggak sejalan gitu? Misal pas bikin konten atau lagi nyusun broker. Sudah dipikirkan? Sudah. 1, 2, 3. Kita nggak pernah marah guys. Sehati kita itu. Iya sehati gitu. Nanti seling ini dong, karena nggak sejalan gitu ya. Pemikirannya nggak sejalan apa gimana? Nggak sejalan juga sih. Cuman karena kita kalau diskusi tuh kayak dibikin ketawa kayak temen gitu loh. Iya. Jadi nggak sebesar gini, nggak formal banget. Jadi tuh ya kita ya nggak pernah Diskusi marah santai gitu. aja. Iya diskusi santai gitu loh. Oke, lanjut nih. Pernah atau nggak pernah? Tadi kan nggak pernah marah ya, berarti oke lanjut deh. Pertanyaan terakhir. Hampir kejebak nih. Pernah atau nggak pernah lupa bayar uang kas? Sudah? 1, 2, 3. Mohon maaf untuk bendahara HMSD. Coba Alifia ya pernah nggak pernah? Lupa bayar kas gitu. Pernah ya? Semua. Ya kelupaan manusiawi, Iya seperti sih. manusia gitu Kamu kan. sudah lupa guys. Yang penting lunasin gitu Iya. kan. Iya, Udah sudah lunasin. lunas tuh. Iya utangnya udah lunasin. Oke lanjut nih. Pernah atau nggak pernah cintokak katanya? Wah, Gak sesama pengurus HMSD. 1, 2, 3. Masa? iya bener. Nggak ada gitu. Masa? Profesional ya? Iya, profesional. Temen lah. Kecil. Oke lanjut nih. Pernah atau nggak pernah bolos dari kelas karena ngurusin acara organisasi? Kalau misalnya ada surat tugas tuh bolos nggak sih? Ya enggak dong. Enggak dong. Misalnya Berarti ya udah dipikirkan? Udah. Ya, 1, 2, 3. Nggak Sangat pernah. baik sekali. Iya. Coba kan ada yang dadakan gitu terus kan udah skip aja. Nah, gitu. Cara baik-baik. Teladan ya, Iya, masih iya. teladan. Oke nih terakhir, pernah atau nggak pernah tugas kampusnya terbengkalai karena terlalu fokus dengan ini urusan IMA?
misalnya sampai telat ngumpul atau ya gitu, misalnya ada kelompok apa tapi kalian udah skip gitu. Udah? Udah. 1, 2, 3. Wah, kayaknya nih ya sangat teladan gitu ya. Bukan itu sih, kita kena kebalikan sih. Karena misal proker yang HMSD terbengkalai karena kebalikannya gitu loh, bukan yang tugasnya terbengkalai karena proker. Kitanya aja yang agak males. Iya, gitu. Pantesan tadi Mas menyemangati jangan malas. Iya. Gitu. Iya, gitu kan. Oke, ini berapa nih ya? Ada yang itu nggak? Mbak Ida 3. Aku berapa? Wah. Oh iya, udah dong. Mau lagi. Nanti kalau makin banyak makin besar juga. Panas gitu ya. nanti makin lagi. Oke, jadi panas banyak karena menyanyi. Ya nyata. Terserah nih, bisa ya. Caranya dong. Ini buat kalian-kalian yang sedang jatuh cinta. Iya. Bentar di belakang. Nih kru-kru di belakang kayak udah pada cici nih kayaknya. Oke, ayo kita menunggu. Oke, kalian gini dong. Ya, nanti. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Rasa bahagia saat jumpa dengan dia. Yang gagal maafkan. Bakat sekali gitu ya. Keluar minat bakat Keluar ya. minat bakat sekali. Ini ada juga nih artisnya gitu kan. Mungkin Yuna Nggak usah udah panas sih. Iya, nanti kalian bisa lihat sendiri konten-kontennya HMSD. Oke nih, aku rasa udah cukup tanya-tanyanya kita pada hari ini bersama Divisi Minat Bakat. Untuk teman-teman semua yang masih ada pertanyaan seputar himpunan mahasiswa sains data atau mungkin seputar Divisi Minat Bakat, bisa menghubungi Instagram HMSD dengan username @hmsd.ittp atau Instagramnya Minat Bakat apa ya? HMSD_minat bakat. Oke, atau mungkin mau langsung tanya-tanya sama Bapaknya langsung Instagramnya apa? Instagram? Iya. Oh, Iya, lupa ya. Oh, Instagramnya ya ada di bawah sini. Ya, lucu lah gitu ya. Ya, di sini Boleh, udah. Ya, sekarang lupa dua-duanya ya, gitu. Gitu. Oke, aku rasa cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas Iya. kehadirannya. Oke, Kominfo. aku rasa cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di Gulik-Gulik episode selanjutnya. See you, bye-bye.